Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Solihati, biasa dipanggil Nana. Saya dari program studi manajemen kelas 1B. Kali ini saya akan membahas tentang Islam dan ekonomi. Sedikit saya akan menjelaskan apa itu bagian dasar dari Islam dan ekonomi. Mari teman-teman bisa disimak baik-baik sama-sama ya. Fakta sejarah sesungguhnya yang menunjukkan bahwa Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komparatif yang mengatur aspek baik dalam sosial, ekonomi, politik, maupun kehidupan yang bersifat spiritual. Di sini saya juga akan membacakan salah satu definisi yang dilontarkan dari berbagai ulama. Saya akan membacakan definisi itu, maksudnya salah satu ulama yaitu Muhammad Arham Khan yang mendefinisikan ekonomi Islam secara dimensi normatif dan dimensi positif. Ia berpendapat bahwa ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerjasama dan berpartisipasi. Sebagai beberapa definisi yang saya baca, banyak yang saya baca tentang ulama, definisi yang dilontarkan berbagai ulama, saya dapat menyimpulkan ekonomi Islam dapat disimpulkan bahwa ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku muslim atau yang beriman dalam ekonomi yang mengikuti Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, ijma dan kias. Oleh karena solusinya kaidah ekonomi, pembahasan dalam ilmu ekonomi terbagi pada yang ke-1, ekonomi sebagai usaha hidup dan pencarian manusia yang disebut dengan ekonomi call life. Yang kedua, ekonomi dalam rencana suatu pemerintah dinamakan political economy. Yang ketiga, ekonomi dalam teori dan pengetahuan dinamakan political science. Berikut disimak lagi ya. Dengan kelengkapannya, persoalan ekonomi ini disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dan Nasai dan Zubair bin Ahwam, yang artinya seorang yang membawa tali atau pada pagi hari berangkat mencari dan mengumpulkan kayu bakar ke bukit-bukit, lalu menjualnya, memakannya, dan menyedekahkannya lebih baik daripada hidup yang meminta-minta kepada manusia lainnya. Haji Bukhari dan Muslim. Dengan contoh yang sangat sederhana dan klasik, Nabi dapat menegaskan soal-soal ekonomi dalam bagiannya. Seperti yang pertama ini, mencari dan mengumpulkan kayu bakar berarti ia sudah berusaha menambahkan produksi pembuatan. Yang kedua, ia berusaha menjualnya berarti mengerjakan distribusi atau pembagian atau penyaluran. Yang ketiga, memakannya berarti memenuhi konsumsi setiap orang dalam pemakaian. Yang keempat, menyedekahkan kepada orang lain
berarti ia mengerjakan rencana sosial. Itu lebih baik daripada kita bergantung kepada orang atau meminta-minta kepada orang yang lain. Alhamdulillah, berikut sudah saya jelaskan sedikit mengenai dasar Islam dan ekonomi. Semoga bermanfaat. Yang hanya sekadar itu yang bisa saya jelaskan. Untuk selanjutnya dan kejelasan-kejelasan lainnya bisa kalian pelajari sendiri. Dan menurut kalian, apabila saya masih banyak kekurangan dan masih banyak kesalahan, saya mohon maaf. Cukup sekian saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.